أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامة السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Baqa, Allah wajib bersifat baqa. Maksud wajib pada akal. Maksudnya pasti Allah itu bersifat baqa. Artinya baqa kekal. Pasti Allah itu kekal. Wajib Allah itu kekal. Akal kita yang sehat menolak kalau Allah dipadahakan binasa kada kekal. Maka mustahil Allah itu dihubungi adam. Arti adam itu tiada atau habis ya kita atau binasa. Nah, Allah yang dipadahakan wajib bersifat baqa ini yang mustahil dihubungi adam, maksudnya mustahil ditimpa oleh tiada, itu adalah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah sendiri mengisbat dirinya, mengisbat zatnya, menyatakan akan zatnya bahwa zat Allah kekal. Maksud kekal di sini yang secara akal nih, kalau dalil nakli yang tadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, lalu kita sudah yakin dari pelajaran kita sebelum-sebelumnya bahwa hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Itu sudah keyakinan kita. Jadi sesuatu itu apapun namanya, sebutannya, sifatnya, gerak dan diamnya, bentuknya, arahnya, seluruhnya itu makhluk. Dan makhluk ini yang disebut segala sesuatu ini dijadikan Allah. Hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu, dan juga hanya Allah yang memelihara segala sesuatu, dan juga hanya Allah yang memberi rezeki akan segala sesuatu, dan juga hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Itu keyakinan. Selain dari Allah, ada yang menjadikan segala sesuatu, mengatur, memberi rezeki, memelihara segala sesuatu. Selain dari Allah ada hanya Allah. Nah, ini keyakinan.
Apabila kita yakin sudah bahwa hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu serta memeliharanya, memberi rezekinya dan mengaturnya, berarti sama artinya kita berkeyakinan bahwa hanya Allah yang berisi kemampuan dalam hal tersebut. Berarti hanya Allah yang berisi sifat mampu. Kalau kita mengatakan selain dari Allah ada yang bisa menjadikan, memelihara, memberi rezeki, sama artinya kita memadahkan selain Allah kadada bersifat mampu. Kadada bersifat mampu apa? Menjadikan, memelihara dan mengatur. Yang bersifat mampu hanya Allah. Buktinya kita sudah yakin yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah. Berarti kita memadahkan sama dengan memadahkan bahwa hanya Allah yang mampu. Mampu itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa kitanya kawa. Kawa. Nah, jadi hanya Allah yang bersifat kawa. Dan kita pun sudah melihat segala sesuatu itu selalu ada, selalu dijadikan oleh Allah. Kelihatan kita, kedengaran kita, kerasaan kita. Berarti kawanya Allah itu berulah segala sesuatu dan mengatur dan menghendaki segala macam itu terus-terusan. Nah, kawanya Allah terus-terusan. Buktinya kelihatan makhluk sidin. Nah, adalah yang ada kita lihat. Selalu kita tuh melihat selama kita masih hidup. Nah, berarti Allah Ta'ala kawanya itu terus-terusan. Ada beempihan ya kita. Satu. Yang kedua, apabila Allah Ta'ala itu sudah kita yakini hanya sidin yang mampu menjadikan segala sesuatu, berarti segala sesuatu itu milik bagi Allah. Kenapa menjadi milik bagi Allah? Karena sidin bang yang maulahnya. Nah, kita tadi yakin segala sesuatu Allah menjadikan, lain dari Allah ada mampu, ada bisa kemampuan, berarti segala sesuatu miliknya Allah. Nah, kenapa bisa kayak itu aja? Karena sidin yang menjadikan. Adalah yang lain dari Allah yang menjadikan segala sesuatu. Kadada itu keyakinan kita. Berarti kawa disimpulkan lah bahwa yang bersifat kawa hanya Allah. Satu. Dan yang bersifat memiliki hanya Allah. Dua. Nah, ini kesimpulan. Lalu kawanya Allah terus-terusan, ada beempihan, pun juga memilikinya Allah terus-terusan, ada pensiun. Kalau pun Allah ampih memiliki dunia dan isinya, ada. Ampih Allah memiliki surga dan neraka, ada juga. Jadi Allah kawa terus-terusan, Allah berisi terus-terusan. Ini yang disebut baqa ngarannya. Nah, maka wajar masuk akal Allah itu bersifat baqa. Alasannya dua. Karena hanya Allah yang kawa terus-terusan dan hanya Allah yang berisi terus-terusan. Itulah yang disebut Allah bersifat kekal. Masuk akal kada? Nah, oh ilih ya. Nah, sampai kepada ilih idrak sudah tuh. Itu disebut hukum akli pada penjelasan baqa. Nah, makhluk bang, makhluk lalawanan baqa, pana. Apa arti pana? Binasa. Sebagian ulama
menafsirkan binasa ini berakhir ke makhluk ini kepada kematian. Nah, sebagian ulama pun memadahkan maksud fana di sini bukan mahadang mati, hanyar fana. Makhluk ini mulai dahulu wahini dan kaina sudah fana. Napa maksud fana di sini? Lalawanan bakok tadi. Napa maksudnya? Makhluk itu kada pernah kawa selamanya, kada pernah berisi selamanya. Ini yang disebut hakikat pananya makhluk. Napa maksud kayak itu aja? Maksudnya kalau si makhluk nih kan macam-macam, manusia, binatang, langit, bumi, matahari, bulan. Nah, seluruhnya itu fana. Ambil contoh kita manusia, nahnu atau kita nih ujar ilmu tauhid bersifat fana karena lain Tuhan. Apa tafsir fana? Kada pernah kawa selamanya dan kada pernah memiliki apapun selamanya. Kenapakah itu ya? Karena kita bagian dari kesugihan Allah Ta'ala. Allah yang memiliki segala-galanya, kita ini dimiliki. Maka makhluk ini bukan bersifat baqa tetapi bersifat fana. Maksudnya kadada berisi kisah yang menceritakan tentang makhluk itu sendiri. Berarti makhluk ini kisah yang mengisahkan hebatnya, sugihnya, kawanya, mampunya Allah Ta'ala. Jadi si A adalah bisi kisah kadada pananarannya. Si B sembahyang malam tadi 100 rakaat adalah inya kawan menjadikan sembahyang itu kada bisa. Siapa yang menjadikan sembahyang? Allah. Berarti sembahyang itu milik siapa? Milik Allah. Berarti si A tadi yang sembahyang tadi adalah bisi apa-apa kadada. Kau apa-apa kadada juga pananarannya. Maksudnya kadada berisi kisah. Makanya jar guru bahari jangan berkisah-kisah, jangan bertimbul-timbul, sebab kita kadada berisi kisah. Berdagang cangkal benar, berdagang banyak berhujung sugih. Sekarang yang menolongi kita berdagang siapa? Yang menolongi kita kawa berjalan selangkah menuju toko itu siapa? Yang kawa menghitung duit itu siapa? Yang menyediakan itu siapa? Allah. Nah berarti harap yang menolongi kah? Harap yang ditolongi kah? Harap yang menolongi. Berarti kawanya kita karena Allah. Berarti kawanya kita bukan kisah kita tapi kisah Allah. Nah berarti kita adalah bisi kisah kadada, mun kadada bisi kisah pana narannya. Jadi kada mahadang mati pengpanan itu. Yang wahini sudah pana, bukan hanya wahini dahulu sudah pana. Dalilnya Al-Quran memadahkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dalilnya kita kadada kawa apa-apa. Al-Quran memadahkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah yang menciptakanmu dan juga Allah pula yang menciptakan segala perbuatanmu. Nah, ini yang disebut. Jadi kawa diambil kesimpulan bahwa Allah bersifat baqa. Maksudnya kenapa Allah disebut bersifat baqa? Karena hanya Allah yang kawa selama-lamanya dan pula hanya Allah yang memiliki selama-lamanya.
Kawa apa? Menjadikan segala sesuatu, mengatur, memelihara dan sebagainya. Beisi apa? Beisi segala sesuatu. Nah, jadi mun kita paham di sini, mudah-mudahan paham. Kita disuruh sembahyang, beribadah, dalilnya iyyaka na'budu. Ulun beribadah karena pian yang menyuruh Tuhan. Tetapi kita disuruh ikhlas, memandang bahwa kawannya kita ditolongi Allah. Dalilnya wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh sembahyang, siap bos. Tapi kita disuruh juga memandang kebaikan Tuhan. Artinya taat tetap taat. Nah, ikhlas pun tetap ikhlas. Arti ikhlas itu kena paham ya kita begimitan, karena ikhlas itu hasil dari pemahaman sifat 20 yang dipahami secara menyeluruh. Nah, cuma kita sadar dulu kita tuh pana tuh kada mahadang mati. Wah, ini sudah pana. Nah, apa maksud pana tadi? Kita kada pernah kawa dan kada pernah memiliki apapun. Kada pernah kawa apa-apa, kada pernah memiliki apa-apa. Nah, maka disinilah asal muasal timbulnya segala macam penyakit. Jadi apabila kita tulah kada paham dengan bakanya Allah dan kada mengerti akan pananya diri kita, maka timbul kena beisi di hati ini waham. Jadi orang tauhid waham. Apa itu waham? Sangkaan yang salah. Apa sangkaan yang salah? Kita nih menyangka aku kawa, aku beisi. Wayah sembahyang kawai aku, wayah berduduk berdiri berjalan kawai aku. Perasaan itu memang kada disambat tapi mencungkung di hati. Waham narnya. Apa berjahit cak ibarat tukang jahit. Imbah itu pulang mencangkul cak si petani ini. Rasa kawa inya. Nah, ini waham nih. Sangka salah, dikira emas padahal tahi. Karena pulang melihat mobil di halaman pun kok, melihat rumah ganal mencugur pun kok, melihat apapun di rumah pun kok, memang kan diucapkan itulah di hati, terlintas di hati kita. Waham naranya. Melihat biniku, waham juga. Melihat anak-anakku, ini tauhid lah. Mun syariat bujur aja sudah nih toh. Syariat bujur aja sudah, jangan dipedakan bini orang membini seorang. Bini orang biniku jangan. Pas saja sudah, ini tauhid, memandang segala sesuatu pana dan memahami bahwa hanya Allah yang bersifat baqa. Jadi perasaan yang salah yang di hati itu pun kok kawa aku, kawa ayah kok, itu orang sana kawa ayah kok ya, pun kok, yang pun kok itu nah, siapa yang berucap Haji Anu misalnya, imbahnya mati, mana yang berucap pun kok tadi? Ada. Lalu para ulama pun menjelaskan, nah, kada kawannya kita itu berkekalan, selalu selamanya kita kada pernah kawan. Kenapa? Karena panah itu haknya makhluk. Kada pernah kita tuh kawa. Sedikit ya kita merasa kawa yang disebut waham ini. Nah, sedikit yang merasa kawa memang manusiawi lah.
Sedikit kita ada perasaan kawa, itu manusiawi. Tapi manusiawi ini dididik. Karena rasa kawa itu timbul dari nafsu. Mana nafsu? Yang keakuan itu nafsu. Rasa kawa, rasa berdiri, rasa kawa berjalan, rasa kawa sembahyang, rasa kawa berwudu, itu timbul dari nafsu. Nafsu yang kada dididik. Maka dididiknya nafsu kita dengan ilmu tauhid, yaitu mengenal Allah bersifat baqa, kita ini fana. Kawanya kita ditolongi Allah. Nah, kesadaran itu sebagai didikan bagi nafsu. Kawanya kita ditolongi Allah, dijadikan oleh Allah. Mun Allah kadang menjadikan kehendak kita, kada kau apa kita. Contoh, ini contoh sebagai didikan bagi Allah, ada orang yang stroke, kada kau apa nah berabahan aja, berkedip mata aja kada kawa, padahal hatinya tuh hendak apa. Umur 30 tahun stroke, itu didikan Allah Ta'ala. Allah mendidik bahwa bila Allah ada berkehendak kada jadi, walaupun si A-nya tuh berkehendak. Tanya aja yang stroke tuh nyawa hendak napa, hendak ini hendak itu. Seandainya ditulis banyak benar kehendaknya tuh, termasuk hendak berbini. Nah, tapi karena Allah kada menghendaki, kada terjadi. Jadi Allah menjadikan satu kisah dalam kehidupan kita, bahwa yang bujur-bujur terjadi itu kehendak Tuhan, kada kehendak makhluk. Di mana kita mengetahui ilmunya di orang yang garing stroke itu. Nah, kita yang belum stroke ini memang diihkan Tuhan terus. Berduduk inggih, berjalan kawa, dikawakan Tuhan terus. Nah, lalu kita kada ingat bahwa sebenarnya yang sebujur-bujur kawan itu Allah. Kita ini cuma ditolongi oleh Allah. Gerak kita dan langkah kita dijadikan oleh Allah. Nah, kelupaan yang kayak itu dibawa sembahyang, maka sembahyang kita dari sembahyang yang lupa. Sembahyang yang lupa ya kita lawan Tuhan. Sekalinya kada mau belajar sifat 20. Kita kan sudah belajar nih, pinando sudah. Mana yang harat, mana yang kada harat. Yang harat Allah Ta'ala, yang kada harat kita. Biar 100 rakaat kita sembahyang tiap malam, tetap ya kada harat. Biar sugih sedunia nih ampunnya, tetap ya kada harat. Asal paham kita tuh panah dan mengerti yang bakal itu Allah, yang menjadikan segala sesuatu Allah dan memiliki segala sesuatu itu Allah. Nah, apabila kita kada sadar parasa kita yang kawa, nah ini kena menimbulkan penyakit yang disebut abah segala penyakit. Hanya tahu pian abah segala penyakit. Abah segala penyakit ada, mama segala penyakit ada juga. Abahnya dulu kan abahnya yang 7 ayak. Jadi abah segala penyakit itu ujub. Nah, jadi ujar ulama, kalau kita kada ingat bahwa yang bersifat baqa Allah, yang kawa itu Allah, itu masih manusiawi. Di bawah sembahyang yang maharagu waham nih, rasa seorang yang kawa masih manusiawi. Artinya jar Allah Ta'ala masih warning dulu, belum dipadahkan dosa, walaupun tuh sudah ada syirik yang samar, tapi masih ada kemaafan dari Allah Ta'ala. Tapi karena bila sudah menjadi penyakit yang disebut bapak penyakit, yaitu ujub, nah, rasa kawa berduduk, kawa berdiri, kawa berjalan, kawa mengambil tasbih, kawa mengatik tasbih, kawa seribu kali keliling tasbih, membaca ini, membaca itu segala macam, timbul perasaan
aku banyak berisi kebaikan. Nah, maka dasar kebaikan yang digawe kan sambahyang 2 rakaat, 4 rakaat sampai 100 rakaat ibadah benar. Banyak benar beribadah timbul kena perasaan. Memang aslinya perasaan kawa tuh waham masih dimaafi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau waham ini berubah menjadi penyakit ujub, aku berisi kebaikan. Nah, timbullah kagum lawan dirinya. Melihat lawan dirinya banyak ibadah, senang, kagum, terpesona dengan diri. Nah, maka ibadah apapun yang di dalamnya ada ujub, ibadah itu ditolak oleh Allah. Jadi ujub ini bapak segala penyakit, khusus penyakit. Jadi ada penyakit sayap kanan, penyakit sayap kiri. Ini penyakit sayap kanan. Nah, sabegi ujub aja. Jadi ujub tuh merasa bangga lawan diri, timbul dari mana? Karena ada perasaan kawa, perasaan mampu. Jadi bukan serta merta timbul ujub itu ada langsung kada, karena kita berisi perasaan kawa itu nah. Perasaan kawa itu waham naranya, maharagu waham timbul penyakit yaitu ujub. Ujub ini penyakit regeneratif, menghasilkan penyakit-penyakit yang lain. Ujub ini pulang dilihatkan bangga lawan diri itu karena melihat diri bisa kelebihan bang. Nah, apa kelebihannya macam-macam. Yang sugih bangga dengan kesugihannya, yang alim bangga dengan ilmunya, yang ahli ibadah bangga dengan ibadahnya, bangga dengan dirinya, bangga dengan kemampuannya, yang pintar bangga dengan kepintarannya. Ujub sudah tuh belum sudah kayak itu. Kainainya hendak menampayakan ke orang bahwa aku sugih, ujar orang sugih, bahwa aku ahli ibadah, ujar ahli ibadah, bahwa aku pintar, ujar yang si pintar tadi pulang. Hendak melihatakan ke orang tuh nah, walaupun orang belum tahu, ria sudah babnya, masuk ke bab ria sudah. Nah, gara-gara ujub timbul pulang penyakit yang kedua, ria. Ujub aja sudah menghilangkan pahala amal, apalagi sekalinya datang pulang sidatu ria. Nah, kada sia-sialah amal, kada salahlah orang bahari memadakan sembahyang maluasi luang murid. Dasar bujur, kamu kada paham ini. Sembahyang cangkal, cuma hendak ditampayakan ke orang bahwa seorang ahli sembahyang, ria naranya. Walaupun belum ditampayakan, hendak aja sudah ria. Katujuh aja orang melihat sudah ria. Timbul dari mana? Perasaan ria tadi, penyakit ria tadi timbul dari bangga lawan diri, terpesona dengan diri, yang kawa ini kawa itu segala macam. Nah, perasaan terpesona lawan diri itu pun datang dari mana? Datang dari waham, yaitu rasa kawa. Nah, karena pulang dari ria ini pulangnya penyakit tergeneratif, manakan penyakit yang lain pulang. Jadi orang ria ini kan hendak menapayakan bahwa orang bawa berjalan, nah bawa ke masjid, bawa kemana-mana, menapayakan kelebihan nih. Nah, macam-macam caranya. Ada yang menampilkan kelebihan dengan cara jadi imam, ada menampilkan kelebihan dengan cara jadi macam-macam. Nah, akhirnya melihat orang yang tak kurang pada seorang, cak ibar kita tuh menampilkan bacaan kita yang fasih, sekalinya ada kawan yang ada fasih, bisa tahinakan tuh. Nah, ini pulang penyakit pulang, bahasa Arabnya tahqirun nas, mahina akan makhluk. Seorang membangga-banggakan kepintaran, ujub, hendak menampilkan kepintaran ke orang, ria, melihat orang bungul, tarimihakan, tahqirun nas, penyakit pulang. 3 sudah penyakit. Sabek hati lo penyakit aja. Padahal orangnya begamis.
ganal pulang lilitan surban misal ya ti Abu Jahal deh ulun menyebut ke Abu Jahal ada kapian gak ada Abu Jahal tuh bagamis basurban Abu Jahal tapi naran ada jahalnya itu bang diharago. Jadi kita jangan sampai bernasab ke Abu Jahal. Bila kada mau menuntut ilmu masalah ini bernasabnya ke Abu Jahal tuh sampainya. Anak siapakah? Turunan siapakah? Bila kada menuntut ilmu jahil. Mainakan ke orang. Boh mintuh aja. Kada tuh disupan jadi imam bacaan kada bujur nah mahinakan kada kenapa garang sampai kayak itu saurang bang bagus bacaan wah nintu aja tuhuknya berusaha kada sugih-sugih juga nah mahinakan kada kenapa saurang bang sugih nah, wah nintu aja lawas menuntut ilmu bina bubung walanha masih aja nah kenapa seorang bang alim nah jadi mahinakannya kita dengan makhluk penyakit yang di hati kita. Sebab apa? Kita hendak menampayakan kelebihan kita. Penyakit juga riya narannya. Datang dari mana? Karena kita asal terpesona dengan kelebihan diri. Ujub narannya. Datang di mana ujub? Karena perasaan kawa yang disebut waham. Nah, satu sudah nih hendak tahu silsilah penyakit nih. Emang kita tahu silsilahnya. Nah yang kedua waham yang kedua rasa memiliki apa-apa. Nah rasa memiliki ini waham juga. Kalau ingat rasa memiliki haja Allah masih memaafkan walaupun itu syirkul khafi syirik yang samar. Jar Allah ku maafkan asalnya mau menuntut ilmu dulu. Nah selamanya masih mau menuntut ilmu. Nah, menuju paham syirik yang samar rasa memiliki itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Amun kada mau menuntut ilmu syirik yang samar atau yang waham yang kedua ini nah rasa memiliki ini nah timbul menimbulkan mamanya segala penyakit. Tadi abahnya mamanya pulang mamanya ada abahnya ada pada beanakan benernya. Nah, pemama segala penyakit yang ditimbulkan dari waham yang kedua yaitu yang rasa memiliki melihat mobil rasa pun saurang, melihat rumah rasa pun saurang, baca ramin rasa pun saurang, mata ku, hidung ku, kepala ku, dada ku, maka dada beutut pulang, parut ku beberapa yang sispak ke jarang ini. Nah, sispak di sini nya. Ya. Betul bicara ini pulang si utuh longor. Ganal besi utuh longor ko aja. Nah. Ini 3 kali pada orang ganalnya aja. Nah. Kalau rasa seorang ampunnya masih dimaafkan. Tapi setelah kita melihat keganalan besi, kita bangga akan ujub sudah. Rasa punku. Nah, punku itu waham menimbulkan apa? Mama segala penyakit yaitu hubbud dunya. Nah, jadi hubbud dunya rasu kulli khotiatin. Kepala segala penyakit maksudnya mama. Coba di rumah yang mana jadi kepala biasanya apa mama biasanya yang abah kayak siput di pais ya kalau biasanya maka yang menimbulkan penyakit hasad bahihirian hasad itu penyakit kada ada di hati walaupun orangnya beribadah hari-hari ibadahnya tadi terbakar oleh penyakit hasad tadi kada ada pahalanya. Nabi madahi kayak itu. Ada juga penyakit godab basasarikan bermumusuhan berdendam-dendaman penyakit juga ibadah kita ditolak oleh Allah Ta'ala
Ada juga penyakit pamalar, bakhil. Orang pamalar haram masuk surga. Pamalar penyakit. Ada juga bersangka jahat lawan makhluk, penyakit juga. Sudan. Nah, penyakit-penyakit yang sayap kiri ini datang dari mana? Datang dari umatnya, yaitu hubbud dunia, mencintai dunia yang berlebihan, atau mencintai dunia yang cagar menyengsarakan kita di akhirat. Memang dunia ini terbagi dua lah. Pertama, dunia yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang kedua, dunia yang cagar menjebluskan kita ke dalam neraka. Nah, kayak apa membedakannya aja? Kayaknya betamuannya belum lagi. Jadi hasad penyakit menghilangakan pahala ibadah. Iya pian beribadah hari-hari, tapi pahirian itu dengkin itu dipelihara, kada ada gunanya ibadah kita, pahalanya kada ada. Jadi kita bangkrut kena di akhirat. Imbah itu pulang selalu kita tuh memelihara sangka jahat lawan makhluk. Melihat si anu basangka jahat, melihat ada bebinian bulik malam, siapa itu aja. Anu babahnya lihat bang, mana orang itu tuh siapa tuh pin mana dulu aja. Oh tuh si anu aja cil ijah aja, cil ijah yang di mana, yang belakang rumah kita tuh. Kenapa yun malam bina bulik jam 1 hanya bulik lah. Curiga ulu nih bahaya, jangan-jangan lahong, jangan-jangan malahong, sangka jahat kada. Padahal orang bulik dari rumah sakit menunggu kuitannya. Kita nih kada tahu. Ya kalau. Jadi kita haram hukumnya bersangka jahat. Wajib hukumnya bersangka baik. Misalnya kayak ini nah. Orang ini hanya minum minuman keras, bayi-bayi lawan kita. Kita kada minum pang, inya yang minum. Sekalinya kita berpisah, 1 menit dia berpisah, walaupun sedetik kita berpisah, batu bertamu pulang, wajib kita bersangka jahat, wajib kita bersangka baik, inya sudah bertaubat. Enggak itu. Padahal kita berpisah lawannya hanya sedetik, kada boleh kita menyangka inya masih mengakali lawan minum-minuman keras tadi. Nah kayak itu. Apalagi kesalahan orang tuh tahun yang lalu masih tergambar di ruang pikiran kita. Dia melihat inya ulahong gitu aja, melihat inya ulahong gitu aja, padahal ini sudah jadi wali Allah Ta'ala. Amun kaya itu cara kerja pikiran kita, ini berbahaya. Kita cagar masuk neraka kayaknya. Sebab bila kita menyangka orang jahat, padahal orang tersebut memang jahat, tapi nya sudah bertaubat, kita masih menyangkainya jahat, kada dimatikan kita, melainkan kita menggawi pekerjaan yang sama. Nah, itu. Baik bersangka baik, kita nya sudah bertaubat, Maka itu, amun pula pikir kita nangka itu aja. Mun di zaman Nabi pukuli orang kita melihat Sayyidina Umar, oh ini penyembah berhala aja. Padahal ini sudah hampir yang berbahala Sayyidina Umar. Paham lebihan? Banyaknya sahabat Rasulullah yang asalnya dahulu penyembah berhala. Nah maka sangka jahat, hiri dengki, basasarikan, pamalar itu penyakit. Itu setiap satu tuh ada keterangannya, ada hadisnya. Nah, buka kitab Penawar Bagi Hati itu lebih lengkap. Kitabnya sudah tamat itu kita di Masjid Al-Liqa ya kalau di mana tuh di Taluk Tiram kah? Jauh banget Taluk Tiram Banjarmasin lah. Mana di Maranti. Buka tuh ada aja videonya tuh, cuma tahu kita apa-apa nah bigi-bigiannya itu nah kayak apa cara menghilangkannya.
Nah, cuma secara jelas silsilah penyakit itu timbul dari hubud dunia, mencintai dunia. Nah, mencintai dunia ini datang dari mana? Datang dari perasaan aku memiliki. Nah, rasa saurang ampunnya lalu tak cintai. Melihat jam tangan pun kok. Nah, coba cakap dari asal waham itu dihilangkan. Bila bali lihat lain pun kok. Melihat rumah lain pun kok. Melihat mobil lain pun kok. Cuma jangan terlalu nyaring. Bilang kayak ini jangan terlalu nyaring. Mendengar maling kan, pas bener jemaring nilai pun nyawa. Segan ku aja sudah. Melihat bini lain pun kok. Pas bener jemaring nih. Maksudnya kayak apa? Seluruh yang kita lihat di rumah kita kasugihan milik Allah. Toko kita, harta kita, bahkan diri kita kasugihan milik Allah. Nah, pada dalilnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruhnya milik Allah di langit, di bumi maupun di antara keduanya. Jadi dua waham tadi itu yang dihilangkan. Dengan cara apa kita menghilangkan? Sadarilah bahwa ternyata yang bersifat baqa hanya Allah. Kita pana, maksudnya kada pernah kawa selamanya dan kada pernah berisi apa-apa selamanya. Nah, contoh misalnya ulun sembahyang lah, sembahyang zuhur tadi 4 rakaat, tuntung sembahyang. Nah, tapi ulun sadar bahwa ulun kada pernah kawa apa-apa, tatapai ulun tuh kosong, kada bernilai apa-apa, kada berisi apa-apa dalam perasaan ulun. Karena ulun kada merasa berisi sembahyang 4 rakaat, ulun kada bata tagih lawan Tuhan. Kalau pang ya Allah, ulun sudah sembahyang, lancarkan usaha ulun, kada wani ulun. Masalah Tuhan hendak melancarkan rezeki ulun, tasarah sidin, itu urusan sidin. Mun bab minta kada wani kita. Ya Allah, ulun sudah membaca zikir 1000 kali zikir. Mudahkan rezeki ulun, kada wani juga karena kita kada berisi 1000 zikir itu. Lalu kenapa para wali berdoa? Semata-mata karena disuruh aja. Padahal supan hati mereka tuh. Kenapa meminta lawan Allah? Disuruh aja. Sebenarnya supan. Supannya kita. Kada wani mengandalkan ibadah karena kita kada debesi ibadah nih tuh. Jadi ulun tuntung 4 rakaat tadi, tuntung sudah 4 rakaat, tetap baik ada berisi 4 rakaat. Nah, pemahamannya sebelum ulun menggawi 4 rakaat, belum mengerjakan kewajiban naranya, hina ulun tuh, sebab kada menggawi kewajiban, hina kada, hina. Setelah tuntung 4 rakaat, tatapai hina karena kada ada berisi 4 rakaat. Maka kita kada pernah keluar dari kehinaan diri kita yang disebut abdun, hamba. Sebelum kita sugih, hina, kada berisi apa-apa, orang miskin, berusaha cangkal lalu sugih, tatapai kita hina, tatapai fakir. Karena yang ada ini kesugihan milik Allah. Jadi asalnya hina, perjalanannya hina, dan terus menerus sampai ke ujung tetap hina. Maksudnya hamba, kada berisi apa-apa. Kenapa aja? Maka aku yang menggawi aja, ditolongi. Aslinya kita aslinya kita kada ada berisi kisah, aslinya kita pana,
Kenapa aja? Kenapa dalil kita nih pana kada kau apa-apa? Karena kita dijadikan. Ingatlah pelajaran yang wujud semalam. Kita tuh asalnya kadada, adanya kita, adanya zat kita, adanya sifat gerak dan diam kita, adanya panjang dan handap kita, itu seluruhnya dijadikan Allah. Berarti diawali kadada. Bila diawali kadada, mustahil ada dengan kemampuan kita, karena kita asalnya kadada. Nah, apakah bila sesuatu yang asalnya kadada itu mustahil ada dulu? Itu kaidah nyata sudah. Nah, sekarang kita ini asalnya kadada, berarti mustahil kita ini ada. Mustahil ada dengan kemampuan kita, karena kita kadada. Adanya karena diadakan, berarti kisah yang mengadakan. Kisah Allah yang sudah mengadakan matahari, kisah Allah yang sudah mengadakan bulan, kisah Allah yang sudah mengadakan makhluk. Bukan kisah makhluk, kisah Allah yang mengadakan makhluk. Nah, jadi kalau Bang Pian mengaras, kata aku tadi menggawe sembahyangnya. Nah, ada Allah Ta'ala yang menjadikan gerak dan diam kita. Kalau Allah yang menjadikan gerak dan diam, sedangkan sembahyang 4 rakaat itu terdiri dari gerak dan diam, berarti sembahyang itu tetap selalu selamanya milik Allah. Nah, nih i'tikad tauhid pandangan hati. Berarti sebelum sembahyang kita kada ada bisi kelebihan. Setelah tuntung sembahyang tetap baik ada bisi kelebihan. Waktu pakir belum sugih kada ada bisi kesugihan. Setelah sugih tetap baik pakir kada ada bisi kesugihan. Nah, ini hati. Jangan sampai kita waktu pakir merasa pakir, sudah sugih merasa sugih. Tadua Allah Ta'ala, tadua Tuhan. Waktu kita pangulir beribadah rasa hina benar, duduk di buncu-buncu sana. Waktu kita bebungolan nih kulir beribadah asa hina benar, imbah wayah ini cangkal beribadah alim, lalu ada merasa berisi kelebihan luput. Belum kita berisi, belum kita kawa apa dahulu, belum alim, belum sugih, belum rajin beribadah, hina kita. Setelah sugih, alim, rajin beribadah, tetap kita hina. Kenapa? Ampun orang. Kenapa aja mati ampun orang aja? Memang siapa orang itu? Allah Ta'ala. Kenapa milik Allah Ta'ala? Karena Allah yang menjadikan. Nah, ini yang disebut hamba narannya. Mudah-mudahan paham dulu di sini ya kalau kita. Nah, jadi hamba dilarang menghinakan orang karena kita sudah hina juga. Jadi ulun tadi tuntung 4 rakaat zuhur boleh ke rumah berjalan aja nih. Ini contoh aja Bang lah, contoh berjalan. Nah, dengan perasaan hina tetap hamba, kada ada bisi apa-apa, kada ada bisi kelebihan. Maka mun kayak itu apa yang diharap? Rahmat Allah aja kita yang diharap. Masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kada ada yang diandalkan di diri kita. Sembahyang yang banyak tuh Bang pun orang, kesugihan di rumah yang banyak Bang pun orang. Nah, apa yang kita andalkan di diri kita? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nabi gin mengakuin kayak itu. Rahmat Allah. Jadi masuk surganya kita karena kasih sayang Allah Ta'ala aja. Ibadah kita, mana ibadahnya? Tidak dimisi. Wani mengakui syirik samar sudah. Bila ibadah yang 4 rakaat kita akui itu ampun kita, malah ditolak oleh Allah Ta'ala. Kada sampai ke hadrat Allah. Amun kita jujur itu milik Allah, makin nampak kehinaan kita. Lalu berjalan ulun tadi lah imbah tuntung 4 rakaat nih, melihat orang
Nah, bedom, itu pengen bedom lah. Oh, di sini hibak lawan gantungan. Nah, sini yang kapitan itu di bibir buka piton, sini di hidung buka piton, di mata buka piton juga. Nah, hibak sih, lawan kapitan kah? Kapitan kapiting, hibak sih, sampai ke mana-mana kapitan. Tatapnya bertahan bedom tuh, padahal sudah kalah benar sudah. Hibak kapitan di sini tetap bedom ya. Artinya pantang mundur tuh dasar bujur-bujur asli orang Banjar tuh. Wah, dia sampai ke putingnya kita. Bedom aja masih. Nah, dalam pandangan Allah orang tuh hina. Nah, kenapa? Bejuhur belum. Subuh tadi melandau juga. Ada CCTV-nya, Bang. Kada sembayangan gak ada, hina orang tuh. Nah, itu dalam pandangan Allah, dalam pandangan kita kada boleh kita mahinakannya. Walaupun gawiannya kada bujur, kada boleh kita mahinakan. Mahinakan zatnya tuh kada boleh. Kenapa? Kita pun hina. Orang hina dilarang mahinakan orang. Amun Allah mahinakan inya kasar Allah Ta'ala, Allah ampunnya. Tapi kita mahinakan orang, bahwa orang tuh hina kada boleh, karena kita pun hina juga. Mana kelebihan kita? Ada. Jadi kita lalu orang bedom tadi. Nah, ini perasaan tauhid dulu lah. Syariat lagi syariat pemandirannya bahasa. Ini tauhid dulu, mengatur hati supaya jangan ada tahqirun nas tuh, nah, mahinakan makhluk. Nah, melihat aja kita kasihannya inya kada ada isi kelebihan apa-apa, berjuhur kada apa kada. Ya kalau nah, kita pang sama aja juga. Pada kada bisi juhur juga 4 rakaat. Nah, jadi di hati kita sama, kita walai sama-sama pada hamba, sama-sama pada hina di hati. Nah, kayak itu syariat tetap berlaku. Bilanya itu anak kita pilas talinganya. Apanya? Maka ada sembayangan kah? Mun bini kita baginnya nah, bini kita berpumur basah di pelatar pemandiran apa macam-macam dipandirakan, mulai Jokowi Prabowo dipandir aja. Nah, seorang habisan di dapur belum bermasak, tapasan belum bertapas, jam-jam 11 sudah. Misal, nah, sembahyang kada apa kada, hina kada tuh, hina. Tapi di hati kita tetap memandang sama aja kita pada hina. Nah, kada boleh kita menganggap tak baik aku pada inya, kada boleh. Bila sudah kita menganggap tak baik aku pada inya, ini disebut sombong darinya. Taharat aku pada inya itu disebut sombong. Karena kita yang beribadah 4 rakaat tadi tetap hakikatnya kita kosong. Orang yang ahli maksiat tadi ya kosong juga, kada ada bisa ibadah. Kosong dengan kosong sama aja ngai. Nah, ini etikat lah, etikat. Nah, syariat bang tetap jalankan. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Nah, kayak itu. Cuma jangan sampai kita bersyariat membuat hati kita tadi sombong, kada boleh. Membuat hati kita tadi menghinakan makhluk, kada boleh. Hatta walaupun orang kafir sekalipun. Haram hukumnya kita memandang orang kafir itu taharat kita pada inya, kada boleh. Kita kada tahu finalnya. Bujurai kita wah ini baik, kada tahu ujungnya. Bujurainya kafir, non muslim, kada tahu kita ujungnya. Kada tahu kita ujungnya. Nah, kada tahu ujungnya. Ujungnya apakah inya bersyahadat? Mungkinnya bersyahadat, kita pang jangan-jangan. Tapi naudzubillah min dzalik pang. Tapi jangan-jangan. Makanya di hati ini kita kada kawa hilang rasa takutan non Allah Ta'ala. Karena jangan-jangan ujungnya kita su'ul khotimah. Dan orang kafir itu ujungnya husnul khotimah. Siapa yang tahu dalam ilmu Allah Ta'ala? Nah,
buh kafir nih tuh. Oh jangan, makhluk siapa nih tuh. Jadi walaupun limping tuh hangit lah disuruh ke kita, jangan dibenci, dicaci-caci limping hangit nih. Tak singgung acil nonor. Ya acil nonor nih bongol benar. Hanya sekali limping hangit sudah menggerunung. Biasanya apa enggak ada hangit. Makhluk jangan dicaci, jangan dihina, tapi didoakan bila nyata salah. Jelas saya nang gitulah. Nah, mun hendak tahu yang mana aslinya kita nah, coba japian nih nah. Ini bundaran Ganal tuh masih ada, batis pian masih kuat. Silahkan lari, ulun tukang sampritnya. Nah, ulun tukang samprit dan ulun sepeda motor aja kan, santai. Mengiringi pian buka, buka sakuliling. Kawal aja ulun sakuliling, masih oke ya, 2 kuliling. Terus akan dia jangan beampihan, 3 kuliling, 4 sampai 10 kuliling mah hingal sudah tak. Bundaran Gonal tuh. Nah, ada ulun prit, dia pian bemandak prit terus gitu. Nah terus dia pian nak bemandak prit, jangan bemandak jalan terus. Untung nggak sampai aja bang. Ayo kita cobakan lah. Ada bagaian. Bila nak bemandak prit jalan. Perjanjian kada boleh bemandak. Prit terus pian. Oh akhirnya batis bilang benang. Wah kada kisah tuh bang. Wah dia pian. Kayak itu tuh. Akhirnya siup pian tuh. Mun dikarasi pasti siup. Kada percaya kapian cobakan aja lah. Nah, jangan memandangkan terus sampai sekalinya luar biasa 99 keliling sudah kayak Asmaul Husna juga. 99 keliling sudah hendak main ke 100 rabah pian. Tapi orang nyandaran kada siap asli, siap keuyuhan aja, talinga masih mendengar. Nah, jadi kita napa wal habar. Kada kalau berucap lagi mendengar aja. Nah itu walai hakikat nyawa. Jadi ujar kita tarusakan bang, tarusakan lagi, ayo cepat berkeliling lagi. Kada kawa aja. Nah kada kawa. Nah inilah pengakuan asli seorang hamba. Kada kawa. Kada aja kawakan. Kada kawa mulai aja. Nah kan. Kata kawa, jangan kata kawa, kita kawakan cepat kita bantu kata kawa aja. Itu 99 keliling itu hendak ke 100. Nah, jadi ujar kita, nah ini yang hendak mengenal diri itu nah, yang sebujur-bujur kita ada kawa. Yang 99 keliling itu orang kebaikan Allah Ta'ala. Aslinya kita yang ada kawa. Paham lah biar nek. Nah, jadi mun kada kawa jangan sombong. Lawan harta, lawan ibadah, lawan kemampuan, lawan kepintaran, bonurang nangai jadi guru bahari. Nah maka kita disuruh menuntut ilmu nih bebuan untuk pesantren nih, disuruh menuntut ilmu sampai pintar, sampai alim, sampai cangkal, sampai paham. Bila sudah alim jangan ampi menuntut ilmu, kaji pulang ilmu sampai bungul. Berbalikannya pulang. Jadi lulus pesantren alim sudah, tuntunglah belum tuntung, mengaji pulang berduduk lawan guru sampai bungul pulang. Jadi perjalanan menuju alim, talaba yatlubu talaban bahwa talib. Perjalanan jadi dari alim menuju bungul, arada yuridu bahwa murid. Nah, itu perjalanan jangan ibah belajar untuk pesantren sini keluar negeri perang lulus segala macam gelar macam-macam kayak kereta api lalu alim rasa iya sudah belum nanai belajar lagi sampai bungul pulang
Jadi ada dua wilayah yang kita jalani. Pertama menuju alim, sampai alim menuju bungul pulang. Sampai guru kita memadahkan nyawa bungul. Amun belum memadahkan nyawa bungul, belum tuntung belajar. Ini nah di penandui yang bako siapa, yang panas siapa. Kada aja aku bisi apa-apa aja, bisi napa-napa aku ampunnya. Iya kah? Itu pun kok. Iya kah? Itu mobil itu pun kok. Iya kah? Misal kayak ini nah. Bukti bahwa kita kada bisi apa-apa. Ini alam tapakur supaya kita buka nah. Kita dilahirkan dari rahim ibu, napa yang dibawa? Ayo, kada ada apa-apa, berarti lanjang bulat. Kaina pulang bila mati, napa yang dibawa? Nah, itu dalil yang paling nyata kita kada bisi apa-apa. Walaupun kita mati itu kina sudah bapasan bewasiat aku jah alah bewasiat kain kapannya yang kandel yang larang harga salambar 1 miliar larang bener loh kata. Nah dapatnya bubuhan yang pamandian itu wajib si pamandian yang mangkapan ini mengganti dengan harga kain kapan yang murah, wajib hukumnya. Itu termasuk wasiat yang akan ditolak dalam syariat. Kada boleh. Kenapa? Mubajir. Kada berguna lagi harta sudah kita mati. Malarangi kain kapan aja kada kawa. Nah, kalau pangpin misalnya anak basangu duit kapit tiak sini duit nah 100.000 nah mengapit. Kalau mina kau menjogok malaikat Ijrail, malaikat mungkar nakir nah kapit sini. Kada kawa juga. Nah, kenapa ada kawanya di waktu pamandian malaran 100.000 jadi ambilnya. Kada bawa jo 100.000 itu. Andak dia pian banyak-banyak kabat di sini. Untung pamandian. Kada kawa kita membawa apa-apa. Okobor tuh. Ini bukti bahwa kita kada bisi apa-apa. Satu, sebelum mati pun masih hidup dan kita kawa membuktikan. Bila Allah menghendaki rumah kita tabanam, kawalah kita menghalang-halangi. Ayo. Bila Allah menghendaki kita ditipu orang, kawalah kita menghalang-halangi. Habis ditipu orang aja, berapa ruginya? 500 miliar. Nah, kawalah kita menghalangi. Kada kawa, berarti bukan ampun kita. Ada ya terdengar kabar si pengusaha anu dirampok, habis hartanya, kawalah menghalangi. Berarti segala sesuatu bukan milik kita, termasuk jasad kita bukan milik kita. Buktinya bila sampai ajal kada kawa kita berindah. Berarti jasad kita, seluruh kita miliknya Allah. Kada ampun kita. Cakanya ampun kita, kawa kita menyetop. Stop dulu, anu Ijrailai nyawa kain aja dulu. 10 tahun kalau lagi hanya beli ke sini pulang. Cakanya ampun kita, ternyata lain pun kita. Nah, jelas saya loh kok. Berarti kita kada kawa apa-apa, paham sudah. Mana aslinya kita, mana pun orang. Kita kada biasa apa-apa, mengerti sudah. Nah, cuma naran nafsu ini, nafsu inilah. Nafsu ini katuju batimbul. Padahal kita nih hamba, disuruh jadi hamba, tapi nafsu ini hendak jadi Tuhan. Menyaingi Tuhan. Nah, jadi dalam sembahyang itu ada kalanya timbul rasa seorang yang kawa, rasa seorang yang berisi. Dalam kehidupan kita itu nah, itu manusiawi aja. Makanya Allah memberikan solusi. Apa solusinya? Ini nah sambungannya. Ujar Habib Usman. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia setelah sadar
siapa kita, siapa Allah. Nah, sadar Allah bersifat baqa, kita bersifat fana, dan kita banyak kesalahan, bahwa ia ingat bahwa ia akan mati. Artinya cagar dihisap orang, dituntut orang. Maka mun ingat lawan mati, supaya boleh ia banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ibadah kita tuh bekal sagan kita di akhirat. Nah, dan bekal ini bisa buntus, kayak ibarat wadah tuh drum bisa buntus, drumnya dibawa isinya habis. Sama kayak ibadah yang dalamnya ria, ibadah sambatannya ada, pahalanya kadada. Nah, maka para ulama memadahkan, ujar Habib Usman pulang di sini memadahkan, istighfar itu diulah wiritan. Istighfar itu diulah wiritan apabila setiap keadaan. Bukan hanya ketika kita mengerjakan kesalahan kita minta ampun lawan Tuhan. Ibadah pun disuruh minta ampun. Bahkan ujar Ibnu Athaillah Sakandari, imbah kita menggawe maksiat, 1 taubat 1 istighfar. Imbah kita beribadah 1000 taubat 1000 istighfar. Kenapa bisa kayak itu aja? Memang kayak itu. Kada paham aku aja. Kain aja dulu nunggu paham. Kan kada sama pemahaman. Kenapa bisa kayak itu aja? Saking sayangnya kita dengan ibadah tuh, nah jangan sampai hilang pahalanya. Maka Mbah Tuntung salam yang paling bagus diucapkan astagfirullah, minta ampun, mengakui kesalahan kita waktu sembahyang tadi, banyak benar keakuannya. Imbah mengaji, Tuntung mengaji sejus, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ulun banyak salah Tuhan. Kenapa kesalahan ulun? Syirik yang samar di hati, banyak benar keakuannya. Rasa seorang yang kawa, rasa seorang yang pasif, rasa seorang yang harap. Imbah bersedekah, astagfirullah, ulun banyak benar para saulun yang pemurah Tuhan. Para saulun yang ampunnya, para saulun yang berbuat baik. Nah, rasa-rasa yang salah yang disebut waham itu diistighfari. Ini solusi pertama supaya kita selamat di akhirat. Jangan sampai bangkrut dan rugi ibadah kita. Tuntung beribadah istighfari. Bahkan bila perlu ujar Ibnu Athaillah 1000 kali kita beristighfar. Karena apa? Sayangnya dengan ibadah ini bekal, Bang. Jangan sampai drum tapi buntus. Bocor, drumnya dibawa isinya kadada. Sebab tadi Nabi memadahkan hasad membakar pahala ibadah, nang kaya api membakar dahan-dahan yang kering. Nah, satu hasad saja hirdengki, padahal di hati kita bukan hanya ada hasad, riyanya ada, macam-macam. Nah, maka usaha kita solusinya supaya ibadah selamat tadi beristighfar, minta ampun lawan Tuhan. Setelah kita paham bahwa kita itu berisi nafsu ini ketujuh betimbul. Parasa aku yang kawa, parasa aku yang berisi. Mun Allah kada bertolong, aku taruh saja. Nah, maka tapi Allah memberikan solusi, minta ampun lawan Tuhan. Satu dulu solusi pertama. Nah, solusi yang kedua ini canggih lagi. Kita kadang minta ampun, tapi Allah mau mengampuni. Anda kadapian. Kita ini santai ya, model kayak kada tahu-tahu lawan Tuhan. Ada minta ampun, padahal tahu kita salah, tapi kada minta ampun. Tapi ya Tuhan, ku ampuninya mah. Anda kada lu nah. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh guru kita, Guru Sekumpul. Jangan ampih menuntut ilmu yang fardu ain, menuntut ilmu dari buayan sampai kali yang lahat. Thalabul ilmi fardutun ala kulli muslimin dan lain sebagainya.
guru sekumpul tuh baharilah waktu Sidin masih di sekumpul pengajian tuh. Nah itu ada guru Sidin, guru Salman Jalil karena pada tuh benar pian Sidin tuh udah menyaksikan langsung tuh. Nah di papah Sidin hadir ke pengajian waktu Sidin masih belum wafat guru Salman Jalilnya tuh. Guru Salman Jalilnya kuitan oleh guru Wildan, guru Khatim. Tapi guru Wildan lo yang tahfiz di Matapura tuh itu alim bener juga guru sekumpul bahari Sidin tuh luar biasa. Termasuk yang 3 besar di Indonesia ahli hisab. Nah, Sidin itu batu Sidin ya waktu sekolah di Makkah kan guru Salman Jalil ini tak imbayan aja lawan guru Bangil, lawan guru Salman Mulia di Makkah tak imbayan aja Sidin tuh. Nah, tak imbay ya kita cuma tadudi Sidin wafatnya tak panjang umur guru Salman Jalil nih. Jadi sampai kayak bubuhan kita nih melihat bertemuan lawan Sidin. Nah, Sidin ini waktu di Makkah sekolahnya rapot tuh kada yang kada 10 berapa nilainya. Terkait tuh 100 kada ada 90 aja kada ada. Maka yang menilai ini orang luar negara situ. Luar negara kandangan berarti lah. Orang luar negeri situ 10 kayak ibarat sarap 10, nahu 10, fikih 10, tajwid 10. Amang kita nih 5 rasa paharnya pada orang bahari. Nah, pintarnya luar biasa, alimnya luar biasa. Alpiyah yang 1000 bait itu kada hafal dari awal, mah bebulik tuh hafal dari yang akhir tuh lah. Bebulik ke awal hafal. Kan ada mukaddimah, ada yang penutup ya. Kalau sini dari penutup sampai ke mukaddimah bebulik membaca sambil bakami aja sini artinya saking luar biasanya pahamnya itu guru Salman Jalil yang berkisah ini guru sekumpul kada ulun mengaradau hafal luar biasa, alim luar biasa. Oh sekalinya waktu guru pengajian hadir Sidin ma'amalakan menuntut ilmu dari buayan sampai kali yang ngelahat. Napa garang fadilat menuntut ilmu? Nah ini kelebihannya kita kadang minta ampun dosa kita diampuni zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala. Nah ini kita dibulik nah habis dosa. Dan luar biasanya pulang bukan hanya dosa kita yang dihapus oleh Allah Ta'ala diampuni, dosa ibu bapak kita dikubur diampuni oleh Allah. Apalagi mun hari-hari menuntut ilmu. Nah, kita bahari lawan kuitan katuju mencilingi waktu masih hidup babakti kada sampat. Nah saatnya orang Inggris now saatnya lah sekarang kita menuntut ilmu dalam rangka dosa kita dihapus oleh Allah dan dosa ibu bapak kita dihapus oleh Allah. Nah itu jadi orang bahari itu minta ampun lawan Tuhan, minta ampun juga, tapi masih merasa khawatir. Jangan-jangan seorang minta ampun ini kada diampuni orang. Ya Allah, ampuni ulin, ampuni ulun ya. Tak ulin ya kalau. Ampuni ulin ya. Ya denarnya si ulin di sini hadir ya itu. Ampuni ulun. Muha ya Tuhan. Hah? Ayo. Ya Allah, ampuni ulun. Muha. Ulun menangis Tuhan yang tangis buaya aja Tuhan. Pak. Banyak orang minta ampun tapi kan diampuni karena syarat-syarat diampuni itu ada. Kita kada tahu syarat-syaratnya apa. Nah, maka kayak apa supaya kita kada minta ampun? Kita ini udah kayak jual mahal tapi Allah mengampuni. Terbongkar sudah papatinannya, rahasianya. Jar guru sekumpul mawasiati jangan ampih menuntut ilmu nangai ya Sidin. Nah karena nintu bakal kita yang utama. Orang mati menuntut ilmu ya Nabi mati syahid walaupun inya kada kawal lagi hadir tapi waktu sihat kan ini garing orang berabah terus tapi waktu sihat inya cangkal maka waktu garing ditulis menuntut ilmu. Nah berapa lawasnya pandat sudah burit nih. Nah ini ya kalau
Berapa bab sudah lebih hebat daripada beribadah 1000 rakaat. Ulun bertakun siapa yang pernah 1000 rakaat? Nah, angkat tangannya. Lawan betis-betisnya sesekali angkat. Siapa yang pernah 1000 rakaat? Dada 100 rakaat aja kan menggitir-gitir sudah hendak siup. Ya kalau yang semalam tuh hendak siup ada sikung 100 rakaat. Menggitir-gitir apalagi 1000 rakaat. Ada kita nih satu pasal. Imbah tuh paham kita. Oh, ilinya. Nah, jadi hidayah Allah, taufik Allah ada di majelis ilmu. Rasulullah hadir di majelis ilmu, wali-wali Allah hadir di majelis ilmu, dan majelis ilmu inilah taman dari taman-taman surga. Mun hendak masuk surga di majelis ilmu, cagar kenainya masuk surga yang sebenarnya di akhirat. Nah, itu maka pemahamannya orang masih tetap mau menuntut ilmu, pemahamannya secara hakikat ini mengakui lawan Allah. Ya Allah, ulun ini masih bungul, ulun ini bungul Tuhan. Itu pemahaman orang menuntut ilmu. Ulun ini bungul Tuhan. Jar Allah, nyawa mengaku bungul. Karena nyawa mengaku bungul, aku maafi. Orang bungul narannya, orang bungul ini maafi. Anak kita tuh umur 3 tahun, akalnya sempurna kada. Nah, mama cah piring, kira-kira sarik kah mamanya? Kada sarik. Umur 3 tahun, umur 2 tahun, nah, malah dijamba yang anak supaya jangan apa paci, dijaga. Padahalnya mama cah piring, maka piringnya harganya 1,5 miliar. Kada sarik kalau ni anak. Kenapa? Inya dianggap masih belum pintar. Pahamlah. Sama kita dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala menganggap kita belum pintar, buktinya kita menuntut ilmu, disayangi orang nangai. Nah, salah sedikit dimaafi, salah banyak apa ya dimaafi juga. Mungkin itu aku bersalah-salah banyak aja sesekali aja. Nah, asli bungol tak? Ada kayak itu maksudnya. Nah, nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.